Salam sehat, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Putri. Jadi pada video kali ini kita akan belajar penentuan titik pemasangan elektroda pada pemeriksaan elektroensefalografi atau EEG. Di sini pada video ini kita akan menggunakan patung kepala sebagai alat bantu simulasi dan menggunakan pita ukur. Pita ukur ini akan kita gunakan untuk menentukan jarak antar titik elektroda. Baiklah, mari kita mulai. Selamat menyaksikan. Penentuan titik pemasangan elektroda akan menggunakan standar sistem internasional 1020. Pada video ini akan terdapat beberapa langkah, yaitu langkah pertama yaitu menentukan titik pemasangan elektroda pada bidang sagital. Langkah kedua pada bidang koronal. Langkah ketiga, kita akan menentukan titik pemasangan elektroda pada bidang sirkumferensial kiri dan kanan. Langkah keempat, penentuan titik elektroda pada bidang frontal. Langkah kelima, penentuan titik pemasangan pada bidang parietal. Langkah keenam, kita akan mengevaluasi kembali jarak antar titik pemasangan elektroda. Dan langkah ketujuh, yaitu penentuan titik untuk elektroda tambahan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Untuk mempermudah, gambar simulasi atau ilustrasi gambar akan saya letakkan di pojok atas. Langkah pertama, kita akan menentukan titik pemasangan elektroda pada bidang sagital. Berikut adalah patung kepala yang akan kita gunakan sebagai alat bantu simulasi pada video ini. Dengan pita ukur, kita akan mengukur dari nasion ke inion. Berikut adalah nasion, kemudian inion. Kita tentukan jarak dari nasion dan inion. Jarak dari nasion dan inion kita dapatkan adalah 33 cm pada patung simulasi ini. Sehingga jarak total kita tentukan 10 dan 20%-nya. 10% dari 33 cm adalah 3,3 dan 20%-nya adalah 6,6 cm. 10% jarak dari nasion ke inion atau 33 cm merupakan titik FPZ. Kita beri tanda. Kemudian 20% jarak nasion inion dari FPZ ke FZ atau kita sebut dengan titik FZ, kemudian kita beri tanda. Kemudian 20% berikutnya adalah titik CZ, yaitu 20% jarak total dari FZ ke CZ adalah titik CZ. Kemudian kita tambahkan lagi 20%-nya atau 6,6 cm dari 20% dari jarak nasion ke inion adalah titik PZ. Yaitu dari CZ ke PZ, kemudian 20%-nya adalah titik OZ atau tersisa 10% terakhir dari bagian inion. Pertama kita pasangkan marker untuk FPZ yang merupakan 10% jarak total dari nasion ke inion yang pada patung simulasi ini adalah 3,3 cm. Kemudian kita tambahkan 20% berikutnya dari total jarak nasion ke inion 20% atau 6,6 cm dari titik FPZ kita dapatkan titik FZ. Kemudian kita tambahkan 20% lagi atau 6,6 cm kita mendapatkan titik CZ. Dari titik CZ kita tambahkan 6,6 cm atau 20% dari total nasion ke inion kita dapatkan titik PZ. Kemudian kita tambahkan 20% lagi dari PZ menuju OZ, 20% dari total nasion ke inion itu 6,6 cm. Dan akan tersisa 10% atau 3,3 cm menuju inion. Ini adalah penentuan titik di bidang sagital. Berikutnya adalah penentuan titik pemasangan elektroda pada bidang koronal. Di sini langsung saya contohkan. Pada bidang koronal kita akan mengukur dari periaureal
aurikuler sebelah kiri melewati CZ, kemudian hingga periaurikuler sebelah kanan. Di sini kita dapatkan 26 cm, di mana 10%-nya adalah 2,6 dan 20%-nya adalah 5,2. Kemudian kita beri marker titik tersebut. Titik pertama dari periaurikuler kiri kita tambahkan 10% atau 2,6, beri tanda itu adalah titik T3. Kemudian kita tambahkan total 20%-nya adalah 5,2, itu adalah titik C3, beri marker. Kemudian kita silang, kita dapatkan CZ. Dari CZ kita tambahkan 20% lagi, kita dapatkan yaitu titik C4. Dari C4 kita tambahkan 20% total jarak periaurikuler kiri ke kanan, yaitu 5,2, kita dapatkan adalah titik T4. Dan akan tersisa 10% lagi dari total jarak periaurikuler kiri ke kanan. Setelah memberi penanda pada patung kepala, kita akan memasangkan stiker untuk mempermudah. Stiker pertama yaitu titik T3 yang kita dapatkan 10% atau 2,6 dari periaurikuler kiri. Selanjutnya kita tambahkan 20% yaitu 5,2 cm dan kita dapatkan titik C3. Selanjutnya 20% ini adalah CZ yang merupakan titik temu antara potongan atau bidang sagital dan bidang koronal. Kita tambahkan 20% lagi dan kita dapatkan titik C4, beri penanda. Tambahkan 20% dari total periaurikuler kiri ke kanan yaitu 5,2 cm, kita dapatkan titik T4. Dan akan tersisa 10% dari total jarak. Selanjutnya, kita akan menghitung atau menentukan titik pemasangan elektroda pada bidang sirkumferensial. Langsung saja kita coba, kita mulai dari sirkumferensial sebelah kiri. Jadi, kita lakukan pengukuran dari titik FPZ ke OZ yang melewati T3. Di sini saya dapatkan 26 cm. Jadi, 26 cm ini kemudian kita tentukan 10% dan 20%-nya dan kita berikan marker penanda. Titik pertama dari 10% dari total FPZ ke OZ melalui T3 adalah kita sebut dengan titik FP1. 10% dari total dari FPZ ke titik FP1. Kemudian kita tambahkan 20% hitungan total adalah titik F7. Kemudian kita tambahkan 20% lagi, kita dapatkan titik T3 yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian kita tambahkan 20% total dari T3 menuju ke T5. Kita beri penanda. Kemudian kita tambahkan 20% lagi dari T5 menuju ke O1. Kemudian akan tersisa 10% dari O1 menuju titik OZ. Kita akan memberikan stiker penanda pada marker yang telah kita tandai. Titik yang pertama, 10% jarak FPZ ke OZ adalah titik FP1. Kita pasangkan markernya, kita tambahkan dari FP1 ke titik F7 adalah 20% total jarak, kita dapatkan titik F7. Kemudian 20% yang kita dapatkan berpotongan dengan titik koronal yang T3. Kita tambahkan 20% dari total jarak T3 ke T5. Kemudian kita tambahkan 20%-nya lagi, kita dapatkan titik O1. Dan tersisa 10% menuju ke OZ. Kita ulangi cara pengukuran yang sama untuk bidang sirkumferensial sebelah kanan. Berikut kita mulai. Jadi langsung kita cobakan dari FPZ. Dari FPZ kita menuju ke OZ melalui titik T4. Kita gunakan marker untuk penanda. Dari titik FPZ ke OZ melalui T4. Kita tentukan 10% pertama dari titik FPZ menuju ke titik OZ adalah titik FP2. Kemudian kita berikan
penanda stiker. 20% dari titik FP2 kita dapatkan titik F8. Kita tambahkan 20%, kemudian kita beri penanda stiker. Dari F8 kita dapatkan perpotongan dengan titik T4 di bidang koronal. Kemudian kita tambahkan T4 dengan hitungan 20% dari jarak total, kita dapatkan titik T6. Kemudian kita berikan penanda stiker marker. Kemudian kita tambahkan 20% T6, kita dapatkan O2. Kita beri penanda marker dan kita dapatkan 10% sisa terakhir menuju ke OZ. Selanjutnya langkah keempat adalah kita akan menentukan titik pada bidang frontal. Pada bidang frontal ini kita akan menggunakan pita ukur dan mengukur dari titik F7 kemudian menuju titik F8 melalui titik FZ. Kita langsung cobakan seperti ini, kemudian kita tentukan totalnya adalah 16 cm, di mana jarak pertama yang titik yang akan kita tentukan di frontal ini adalah menentukan 25%-nya. Jadi 16 cm adalah 4 cm 25%-nya. Kita akan mendapatkan titik F3, jadi dari F7 ke FZ kita tentukan 25%-nya, kemudian kita beri penanda marker, kita dapatkan adalah titik F3. Selanjutnya dari FZ ke F8 25%-nya kita beri penanda marker, kita dapatkan adalah titik F4. Setelah memberi penanda marker, sekarang kita akan gunakan stiker. Jadi dari F7 kita hitung 25% total jarak menuju F8, kita dapatkan titik F3. Kemudian dari F3 kita dapatkan 25% menuju FZ. Kemudian dari FZ kita hitung 25% dari total jaraknya, kita dapatkan titik F4. Kemudian dari F4 menuju F8 kita dapatkan 25%-nya lagi. Berikut adalah untuk bidang frontalnya. Berikutnya adalah titik penentuan pemasangan elektroda pada bidang parietal. Di sini mungkin tidak akan tampak jelas, saya akan meletakkan gambar ilustrasi pada pojok atas. Jadi pada bidang parietal kita tarik garis dengan pita ukur dari T5 menuju ke T6 melalui titik PZ. Kemudian di sini mungkin saya akan putar patungnya untuk mempermudah. Totalnya adalah terdapat 16 cm dari T5 menuju T6. Di sini terdapat 16 cm jarak dari pita ukur. Kita tentukan 25%-nya adalah 4 cm. Jadi dari T5 kita tambahkan 25% menuju PZ, kita mendapatkan adalah titik P3. Kemudian kita pasang stiker penanda. Tambahkan 25% dari P3 ke PZ aja 25%. Kemudian kita dapatkan PZ di sini potongan dengan bidang sagital. Dari PZ kita tambahkan 25%, total jarak dari T5 ke T6 kita dapatkan adalah P4. Dari P4 kita tambahkan 25%, total jarak kita dapatkan T6. Berikut adalah bidang parietalnya. Pada langkah ke-6, kita akan mengevaluasi kembali titik pemasangan elektroda yang telah kita tentukan. Yang pertama kita akan mengevaluasi dari titik F3, di mana F3 adalah kita tentukan jarak dari FP1 ke C3. Jadi titik F3 adalah setengah dari jarak FP1 ke C3. Di sini kita dapatkan 11 cm dan dia adalah F3 adalah setengah, tepat di tengah-tengah antara FP1 dan C3. Yang selanjutnya kita evaluasi adalah titik P3 yang merupakan setengah jarak antara C3 dan O1. Di sini tepat kita dapatkan 12 cm, jadi setengah P3 adalah 6 cm, dari C3 ke P3 adalah 6 cm, dari P3 ke O1 adalah 6 cm. Begitu pula dengan titik F4, dari FP2 kita hitung ke C4, kita dapatkan setengahnya. Kemudian titik P4 adalah setengah dari C4 dan
O2. Berikut ada setengahnya. Berikut adalah langkah untuk mengevaluasi terakhir penentuan titik elektroda yang telah kita lakukan dengan pita ukur sebelumnya. Langkah ketujuh adalah kita menentukan titik untuk elektroda tambahan yang kita sebut T1 untuk di kiri dan T2 untuk di kanan. Berikut kita akan lakukan contoh atau kita coba untuk yang sisi sebelah kanan. Kita lakukan mengukur dengan pita ukur ini, jadi jarak antara kantus lateralis mata dengan tragus telinga. Kita lakukan pengukuran. Di sini kita dapatkan 6 cm, kemudian kita hitung sepertiga proksimal dari arah tragus menuju ke kantus lateralis mata. Jadi 6 cm sepertiganya adalah 2 cm. Arah proksimal dari tragus ke kantus lateralis mata 2 cm, kemudian kita hitung naik ke atas 1 cm dari titik tersebut. Kemudian kita dapatkan titik untuk elektroda tambahan. Berikut adalah titik untuk elektroda tambahan T2 di sisi sebelah kanan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dan semoga dapat bermanfaat untuk proses pembelajaran teman-teman sekalian. Sampai berjumpa lagi di video-video lain berikutnya.